Hai, halo, berjumpa lagi bersama Tubi Channel. Kali ini ingin membagikan tutorial membuat foto Polaroid bermediakan kayu. Kayu yang kita gunakan adalah kayu potokan, kayu eh, kayu NG lah istilahnya, atau not good. Kemudian ada clear, bukan sampo ya. Ini adalah clear bening atau pilok clear bening. Kemudian amplas dan juga amplas bulat supaya lebih cepat karena saya akan menggunakan gerinda nantinya. Ada lem kayu putih dan juga spiritus. Spiritus ini biasanya kalau di toko bangunan berwarna bening, tapi kalau di apotek biasanya biru atau ungu untuk membedakan antara spiritus dan alkohol, etanol dan metanol. Nah, ini untuk harganya, untuk 1 liter itu 13.000 dan juga yang lain, lihat sendiri. Langkah selanjutnya kita akan menghaluskan kayu di bagian yang kasar supaya lebih halus ya. Setelah halus, kita akan potong menjadi ukuran foto Polaroid. Ukuran standarnya itu 9 cm kali 6 cm. Dan untuk fotonya 5 cm kali 7 cm. Kita potong menggunakan gergaji manual, gergaji tangan. Potong sesuai garis potong yang telah kita gariskan, garis kehidupan ya. Nah, usahakan potong bagian yang harus dipotong ya, jangan memotong bagian yang harus tidak terpotong karena nanti mubazir. Nah, ini bagian yang kasar tadi, bekas potongan gergaji manual, gergaji tangan, kita haluskan menggunakan amplas. Haluskan menggunakan amplas. Nah, sudah halus. Untuk potongan dari kayu itu saya mendapatkan 16 potongan. Sebenarnya lebih, tapi saya tidak melanjutkan potongannya untuk menghemat video supaya lebih cepat. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan lem kayu dengan spiritus. Perbandingannya adalah 2:1. 2 untuk spiritus dan 1 untuk lem kayu. Saya sarankan mencampur menggunakan botol bekas karena lebih mudah kalau menggunakan botol. Campur supaya homogen, ditandai dengan perubahan fisik dari si spiritus itu dengan si kayu, dengan si lem kayu. Itu akan berubah menjadi agak bening. Kalau saya rasa itu kayak hand sanitizer. Lihat hasil akhirnya. Ini adalah kertas nasi atau kertas pembungkus nasi. Ini bagian yang ada pelapis plastik dan juga ini bagian yang kasar, tidak ada pelapis plastiknya. Saya akan balurkan lem kayu dengan kertas HVS bekas ini, kita lipat dulu supaya lebih tebal. Ingat, kita balurkan lem kayu dan spiritus tadi di bagian yang ada pelapis plastiknya. Jangan sampai terbalik. Dilihat dari kasat mata sudah kelihatan kok yang ada pelapis plastiknya, atau yang belum itu sudah kelihatan. Kita balurkan dan ratakan. Nah, kalau kurang bisa kita tambahkan, tapi jangan sampai berlebih, karena apapun yang berlebih itu tidak akan baik. Setelah rata, kita jemur di bawah terik sinar matahari supaya lem kayu dan spiritusnya akan kering. Ya, kita jemur. Setelah kering, kita akan memotong
menjadi ukuran F4. Untuk patokan saya menggunakan kertas HVS F4 supaya potongannya rapi, tidak menceng-menceng. Biasanya ukurannya 21,7 kali 33 cm. Mas, saya mau cetak foto, tapi kertasnya bos sendiri ini. Filenya ada di sini. Ya. Satu ini. Oh, kurang satu mas. Oh, buat masnya aja, cari di Google aja nggak apa-apa. Masnya kan suka Doraemon sakuan. Doraemon. Tuh, internetnya leletnya mas. Betul. Doraemon. Berhubung tukang printnya lagi ada kerjaan lain, saya print sendiri menggunakan printer Epson tipe L120 dengan tinta Daybase atau tinta yang tidak anti air, mudah luntur. Setelah kering, kita lapisi atau kita semprot dengan pilok clear atau pilok bening, ya. Tujuannya di sini agar tinta tidak langsung menempel dengan lem kayu, karena tinta ini kan tidak anti air ya, jadi kalau langsung kena lem kayu tintanya akan mudah pudar. Kita potong dulu sesuai garis potong supaya nanti rapi untuk penempelannya, tidak geser kanan geser kiri. Potong semua, jangan ditinggal, kasihan. Setelah dipotong, kita akan tempelkan ke kayu menggunakan lem kayu. Gunakan lem kayu secukupnya, sebenarnya sedikit saja, tipis-tipis, jangan terlalu banyak. Gunakan yang tipis agar tidak ada bagian yang terkena ataupun bagian yang tidak terkena, nanti hasilnya tidak akan bagus. Setelah rata, kita tempelkan gambar serata mungkin, ratakan dengan kayu lebihan tadi, bukan kayu lebihan sih, kayu potongan ya. Nah, ini kayu potongannya. Ratakan sampai rata. Jangan sampai ada bagian yang menggembelung. Jangan sampai ada bagian yang melenggembung. Jangan sampai ada bagian yang menggelembung. Nah, itu. Jangan sampai ada bagian yang menggemblung. Jangan sampai ada bagian yang melenggembung. Jangan sampai ada bagian yang menggelembung. Kemudian kita jemur di bawah sinar matahari supaya kering. Nah, setelah kering, kita akan kelupas bagian kertas nasi, ya. Tidak menggunakan air,
Nah, sebelumnya kan saya menggunakan air. Nah, itu sebenarnya agak ribet. Kalau langsung dikelupas aja lebih mudah. Karena setelah melalui beberapa riset dan juga latihan bersama Sun Gokong selama 500 tahun di bawah Gunung Lima Jari, akhirnya menemukan caranya seperti itu. Langsung kelupas aja tanpa menggunakan air, malah lebih mudah. Kelupas semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini bagian lem kayu yang belum kering, akan seperti itu nantinya. Kita kelupas lagi semuanya. Nah, ini terakhir nih. Nah, ini hadiah untuk tukang printnya. Terima kasih sudah mau print. Sudah mau print sendiri ya. Oh ya, terima kasih sudah mau menata. Nah, kita buang bagian lem yang berlebih supaya lebih rapi menggunakan cutter. Hati-hati jangan sampai memot ataupun jari, karena sakit. Lebih sakit daripada sakit hati. Rapikan semua. Nah, setelah rapi kita akan melapisi dengan pilok clear, pilok bening, supaya lebih awet lagi. Tahan sampai kalian punya anak cucu, bahkan sampai cucunya punya cucu lagi, dan juga cucunya si cucu itu punya cucu lagi, itu masih awet. Nah, kita semprot secara merata. Ratakan saja seratannya. Semprotkan saja seratannya, atau semprotkan saja seratannya. Ya, sudah. Pembuatan sudah selesai. Kita tinggal tunggu kering saja. Terima kasih telah menyaksikan video tupi. Semoga bermanfaat. Dan juga kembangkan teknik ini, atau istilahnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, selamat tinggal. Bagaimana bisa Gonyong ah, is. Gonyong.